Battle Through the Heavens Prequel, The Legend of YOLO. Chapter 11 Kualifikasi pertempuran yang menentukan. Yao Huang adalah seseorang yang penuh dengan kejahatan. Wajahnya selalu sangat gelap dan berbahaya. Dalam kata-katanya, itu adalah jenis martabat yang harus dimiliki seorang penatua, tetapi bagi anggota klan yang lain, penatua kedua selalu dalam suasana hati yang sangat gelap dan tidak pernah ada orang yang melihatnya tersenyum. Ketika dia menikah, ketika putra-putranya lahir, ketika dia bangkit untuk menjadi penatua kedua klan, dia tidak pernah membiarkan orang lain melihat kegembiraannya. Wajahnya seperti patung, terus mempertahankan satu ekspresi. Orang-orang bertanya-tanya apakah mungkin kedua putranya belum pernah melihatnya tersenyum. Tiba-tiba keributan mulai datang dari posisi Yao Feng. Kuali obatnya mulai bergetar tanpa henti. Api 9 angin misterius dengan erat mengikat kuali obat agar tetap stabil. Pil obat Yao Feng saat ini penyulingan terlalu tinggi tingkatannya dan menambahkan kekuatan destruktif api 9 angin misterius. Kuali obat esensi baja sudah tidak dapat mendukungnya. Celah mulai terbentuk di atasnya. Namun ekspresi Yao Feng tidak berubah sama sekali, dan dia mengeluarkan segumpal logam hitam seukuran kepalan tangan dari cincin penyimpanan di tangannya. Ketika benjolan ini muncul, suara renyah terdengar di udara yang terdengar seperti batu logam yang menyerang. Batu logam esensi batu gio hitam. Di luar, wajah tetua klanyan, Yang Xiao, sedikit bergetar. Batu logam esensi besi hitam ini adalah sesuatu yang bisa digunakan untuk menyuling pil tingkat ketujuh yang berharga. Tanpa diduga mereka benar-benar memberikannya kepada seorang pemuda yang memurnikan apa yang tampaknya menjadi pil obat tingkat ketiga. Atau paling tidak itu tidak akan lebih besar dari pil obat tingkat kelima. Klanyo benar-benar kaya dan mengesankan. Tidak ada entitas lain di bawah langit yang bahkan sebanding dengan kemampuan mereka untuk memperdagangkan pil obat, yang berarti mereka pada dasarnya memiliki monopoli. Menambah posisi mereka sebagai salah satu dari 8 klan kuno. Tidak ada yang mampu mengumpulkan sumber daya keuangan yang lebih besar dari klannya. Mungkinkah yang disempurnakannya adalah pil obat tingkat keempat, pil kehidupan pembentukan batu gio hitam? Formula itu dihancurkan. Kapan tepatnya penatua Wu Huang berhasil memperbaiki semuanya, dan dia bahkan tidak memberitahuku. Dari tahap penatua pertama tersenyum samar ketika dia melihat Yao Feng melempar benjolan Black Jade Essence Metal Stone tanpa ragu sedikit pun ke dalam kuali obat. Yao Wan Huo berbalik bertanya ke arah penatua kedua. Penatua pertama, jangan curiga, formula yang dihancurkan ini bukanlah sesuatu yang saya perbaiki, tetapi kedua putra saya yang memperbaikinya. Saya hanya memberi mereka beberapa petunjuk kecil. Yao Wan Huo terkejut akan hal itu. Yao Feng dan Yao Wan Gui memperbaiki pil kehidupan pembentukan batu gio hitam. Siapa orang utama yang bertanggung jawab? Tentu saja itu Wan Gui. Namun Fenger juga punya beberapa saran yang cukup bagus, dan dia memang memberikan kontribusi penting. Kata-kata Yao Huang mengisyaratkan bahwa Yao Feng pantas dirawat. Padahal, kedua putranya sebenarnya layak diasuh. Yao Wan Huo masih bergumam sendiri dan pada akhirnya dia hanya berkata, karena Fenger memiliki bakat semacam ini, akut-akut bahwa kompetisi kedokteran kali ini tidak akan memiliki orang lain yang bisa bersaing dengannya. Mendengar penatua pertama mengucapkan kata-kata ini, saya benar-benar merasa lega. Putra Yao Huang saya, selama tidak ada yang memutuskan untuk menipu dia, secara alami akan mendapatkan tempat nomor 1 kompetisi kedokteran semudah membalikkan tangan. Mengikuti setelah kata-kata Yao Huang, tiba-tiba cahaya merah meledak keluar dari area pemurnian. Tentu saja itu Yao Feng. Kedua tangannya menekan ke bawah ke kuali ketika dia mencoba untuk menyelesaikan dan menerima pil obat. Cahaya merah tumpah dari kuali, dan itu adalah tanda pembentukan pil. Setelah upayanya untuk menyelesaikan pil, suara ledakan keras terdengar. Api 9 angin misterius mengedip keluar dari keberadaan, dan tepat ketika pil itu akan selesai, seluruh kuali obat keras pecah. 9 titik cahaya merah melayang seperti roh hidup di udara, tetapi mereka dengan cepat menghilang ketika Yao Feng mengumpulkan mereka ke dalam botol pilnya. Sekarang setelah Yao Feng menyelesaikan tujuannya, api 9 angin misterius juga disingkirkan. Dan semua murid lainnya akhirnya bisa santai dan sekali lagi fokus sepenuhnya pada penyempurnaan mereka. Orang kedua yang menyelesaikan pil mengesankan mereka adalah Yao Tong.
Sepertinya, api 9 angin misterius tidak memiliki pengaruh yang sangat besar padanya, dan dia menyelesaikan pilnya hanya 1/4 jam setelah Yao Feng. Ketika menyelesaikannya, suara gemuruh yang besar terdengar, dan juga kualinya juga hancur berantakan dan 5 cahaya aneh dilepaskan yang dikumpulkan ke dalam botol pilnya. Setelah Yao Tong, semakin banyak orang mulai menyelesaikan pil mereka. Semua jenis seni, pengumpulan pil yang berbeda digunakan, dan di seluruh area pemurnian, semburan kilauan bercahaya meledak, tampak seperti cahaya yang merayakan liburan. Pada saat ini para alkemis yang masih belum berhasil menyelesaikan pil mereka berada pada posisi yang sangat dirugikan. Ledakan cahaya itu menyebabkan mereka sangat terganggu, dan itu bukan hanya suara tetapi sebenarnya pengaruh visualnya bahkan lebih mengganggu. Ledakan yang terjadi selama penyelesaian pil akan mempengaruhi perhatian alkemis lain, dan persepsi spiritual mereka terhadap kuali obatakan secara alami menderita. Dalam keadaan normal, mereka mungkin bisa tenang kembali dan menghadapinya dengan benar. Namun ada yang gugup, ada yang ceroboh, dan salah satu dari mereka mungkin gagal. 2. Begitu murid pertama gagal dan menyebabkan ledakan kuali, semakin banyak murid yang mulai gagal juga. Jika itu bukan ledakan kuali maka itu hanya tumpukan tagihan sampah. Kelompok orang semua memandang Yao Feng yang sudah lama selesai seolah-olah dia berhutang sesuatu pada mereka. Jika dia tidak menggunakan api 9 angin misterius dan mempengaruhi pola pikir mereka dengan kekuatan mereka bahkan jika mereka tidak bisa masuk 8 besar, mereka masih tidak akan gagal untuk dapat memperbaiki pil mereka. Mereka telah melewati banyak cobaan dan menderita kesulitan yang tak terhitung untuk mendapatkan kualifikasi untuk menghadiri kompetisi kedokteran. Tetapi pada akhirnya mereka gagal memperbaiki kerja mereka. Ini seperti dilemparkan dari ketinggian di awan ke titik terendah sepanjang masa. Waktu berlalu dengan cepat. Di daerah pemurnian hanya beberapa orang yang gigih. Sudah terlambat. Jika Anda masih belum menyelesaikan pil Anda, anggap saja ini sebagai kegagalan otomatis. Mengapa membuang waktu kita? Kata Yao Huang dengan dingin. Menuju kompetisi kedokteran, Yao Huang tidak terlalu peduli. Hanya bagaimana keluarga garis keturunan utama bisa memahami betapa sulitnya mendapatkan pil esensi penguat fondasi. Esensi bagi keluarga cabang yang miskin ketika mereka mencoba mengubah nasib mereka yang dilanda kemiskinan. Yao Wanhuo tidak mengatakan apa-apa, dan wajahnya juga tidak memiliki ekspresi apapun. Para murid yang belum selesai bisa tinggal selama yang mereka inginkan dalam pendapatnya, dan tidak perlu meremehkan mereka. Mereka semua adalah elit, hanya saja mereka belum mencapai level yang sama. Saat tatapannya berputar-putar, dia melihat Yao Chen yang terabaikan, dan alisnya tidak bisa diam tetapi berkerut. Yao Chen kali ini tampak seolah-olah dia terpisah dari seluruh dunia. Kekuatan spiritual Yao Wanhuo menyapu kuali Yao Chen. Dia menggunakan semacam metode aneh yang menembus kuali obat, memungkinkannya untuk merasakan bahwa semua jenis bahan obat saat ini sedang mengalami penggabungan yang sangat lambat dan sangat berirama. Adapun ketidakmurnian, sedikit demi sedikit mereka dihilangkan dari penyatuan, tetapi bukannya dibuang keluar dari kuali. Mereka sekali lagi mengalami transformasi saat mereka tak henti-hentinya berkumpul bersama untuk membentuk penyatuan kedua. Satu tungku, pil ganda. Ini adalah tanda bakat seorang alkemis. Memiliki satu tungku menghasilkan 2 pil obat. Dengan 2 pil memiliki sifat obat yang berbeda dan efek yang berbeda. Bahkan jika seseorang sangat berbakat dalam persepsi spiritual mereka masih tidak dapat melakukan ini. Ini semata-mata mengandalkan pelatihan dan kerja keras. Hanya dengan demikian, seseorang akan menjadi talenta sejati dan mampu melakukan ini. Hanya saja, Yao Wanhuo masih ragu. Karena ramuan obat ini, semuanya disediakan oleh klan dan hanya digunakan untuk memurnikan pil biasa. Tanpa diduga, bahkan tidak ada ramuan obat langka di antara mereka. Selain itu, melihat kondisi Yao Chen saat ini, jelas bahwa dia tidak memiliki niat untuk menggunakan bahan obat yang disiapkannya. Di panggung yang berbeda, tidak ada pembicaraan. Duduk di atas panggung adalah semua wanita seperti bunga-bunga indah bergoyang tertiup angin. Beberapa dari mereka tampak sangat menyihir, dan beberapa dari mereka tampak segar dan murni. Segala jenis keindahan dapat ditemukan di panggung ini, namun tidak ada balasan pria yang berani menatap mereka. Paling-paling mereka mungkin hanya mengambil sepasang tatapan yang menyenangkan.
Udara iblis samar mengembun di sekitar mereka. Klan iblis. Selain itu, mereka bukan dari klan iblis biasa, tetapi klan yang telah diwariskan dari iblis suci agung. Terkadang bahan langka dan aneh diperlukan untuk memurnikan obat yang tidak bisa dipanen oleh umat manusia. Untuk mengumpulkannya diperlukan anggota klan iblis tertentu dengan tubuh manusia iblis untuk mengangkat dan mengumpulkan mereka. Jadi klan iblis khusus ini berakhir dengan hubungan yang cukup baik dengan klannya dan bahkan sisa 8 klan kuno. Tentu saja, kekuatan yang sangat kuat dari iblis suci adalah alasan sebenarnya yang memastikan hubungan mereka tetap baik. Jadi mereka tentu saja mengirim tim diplomatik untuk menghadiri kompetisi kedokteran klannya. Ada seorang gadis mengenakan kerudung di wajahnya di antara mereka. Tubuhnya lentur dan anggun, kulitnya putih seperti salju, matanya yang indah seperti pantulan bulan, dan mereka bisa memantulkan citra seseorang. Nenek, aku sangat bosan. Kapan kita bisa kembali? Klanyau tidak menyenangkan sama sekali. Tatapan gadis itu menembus selubung. Bibirnya mengeluarkan perintah yang suaranya bisa membuat pria menjadi terpesona. Karena setiap kata sepertinya membawa kekuatan yang menyihir. Bahkan para wanita yang duduk di sampingnya seperti engat terbang ke dalam nyala api, tidak dapat menahan diri untuk tidak memperhatikannya, dan dalam hati mereka muncul keinginan ingin membantunya menyelesaikan apapun yang diinginkan hatinya. Uhuk, putri suci, si tua semakin tua. Jadi bisakah kamu tidak menggunakan teknik mata menyihirmu? Mulut gadis itu cemberut karena dia jelas tidak menerima ini. Memutar matanya dengan tidak setuju dia berkata, setelah upacara hari ini, si tua harus membawa putri suci ini kembali ke tanah suci ya? Tidak bisa, jarang keluar begitu saja. Lalu aku akan mengikuti si tua dan tinggal di Klanyau selama beberapa hari. Tapi setelah kompetisi kedokteran kita harus bisa bermain dalam perjalanan pulang. Baiklah, kita hanya harus pergi dengan itu. Putri suci menyipitkan matanya. Dia tampak bosan sampai mati saat matanya menyapu area pemurnian. Meskipun alkemis umat manusia terdengar menarik, tetapi sebenarnya berada di depan mereka menonton itu, membosankan dan sama sekali tidak menarik. Memikirkan hal itu, Putri Suci menyipitkan matanya saat dia sekali lagi menatap Yao Chen. Dengan pikiran suramnya, terutama orang inilah yang gerakannya tampak bekerja dengan sangat penuh perhatian, sehingga dia ingin mengacau. Sepertinya seluruh rohnya benar-benar fokus. Di sisi lain, para murid yang sudah selesai memperbaiki pilobat mereka sekali lagi kembali ke daerah pesaing dengan ekspresi tenang dan acuh tak acuh. Mereka membentuk cincin teman mereka sendiri saat mereka mengobrol. Yao Feng memimpin di antara kelompok sosial garis keturunan utama. Namun di samping kelompok garis keturunan utama, selalu garis keturunan cabang yang mencoba untuk menjilat. Yao Yun ada di sampingnya, tapi tatapannya sesekali menembak ke arah Yao Chen. Di daerah pemurnian, apa? Tidak puas, Yao Feng memperhatikan pandangan Yao Yun, dan dia dengan acuh mengangkat masalah ini hanya untuk menghabiskan waktu. Yao Yun menunduk, bukan itu, hanya saja memikirkan bagaimana aku kalah oleh anak ini. Itu benar-benar memalukan. Haha, untuk memiliki rasa malu juga berani dan tidak buruk. Namun, keberuntungan Yao Chen ini benar-benar luar biasa. Bahkan setelah sekian lama ia tak terduga masih belum menyebabkan ledakan kuali. Sekolah klan juga bisa dianggap sebagai kelompok sosial. Lin Yangxin, Zhuo Hongle, dan yang lainnya telah berkumpul bersama. Bahkan Yao Tong, yang jarang begitu baik hati telah berdatangan untuk berdiri di samping mereka. Tapi sangat jelas dia menjaga jarak tertentu dari orang lain. Melakukannya sendirian selalu menjadi salah satu karakteristik Yao Tong. Zhuo Hongle memiliki kebiasaan untuk selalu mengobrol. Jadi sekarang setelah selesai memperbaiki dan bersantai, dia membuat semua orang mengobrol tanpa henti. Dari waktu ke waktu mengatakan hal-hal seperti, Yao Feng benar-benar mengesankan. Tetapi sebagai anggota garis keturunan utama, dia sebenarnya memiliki banyak kekayaan. Untuk langsung menggunakan Black Jade Essence Metal Stone, Bullshit, Liang Xin menggelengkan kepalanya, penyakit datang dari mulut, dan lidah yang longgar menyebabkan masalah. Kamu harus diam saja. Bahkan jika seseorang memberi Anda Black Jade Essence Metal Stone, apakah Anda memiliki kemampuan untuk menggunakannya? Zhuo Hongle menjadi lesu, sesaat tertawa dan berkata, kamu benar, Black Jade Essence Metal Stone adalah bahan kelas 7 bahkan jika Anda memberikannya kepada saya tidak akan tahu bagaimana menggunakannya.
Setelah mengatakan ini, udara di dalam kelompok mereka menjadi sedikit lebih dingin. Meskipun setiap murid Klanyao dapat memasuki sekolah klan, tetapi setiap keluarga dengan kekuatan sebenarnya akan secara pribadi melatih keluarga mereka yang paling berbakat, sementara hanya murid yang kurang berbakat yang akan dikirim ke sekolah klan. 8 besar klan sekolah terdengar seperti mereka sangat kuat, tetapi sebenarnya fondasi mereka bisa dianggap jauh lebih lemah. Aku tidak tahu apakah Yao Chen akan bisa beruntung lagi kali ini. Bagaimanapun, Zhuo Hongle memang jabir mulutnya. Meskipun udara dingin dalam kelompoknya, dia tidak bisa diam tetapi sekali lagi memunculkan topik baru untuk dibicarakan. Yao Chen. Tatapan semua orang beralih ke daerah pemurnian di mana Yao Chen masih sibuk memurnikan di depan kuali obatnya. Tetapi ia tampaknya membutuhkan waktu yang sangat lama hanya untuk memasukkan sebagian kecil bahan obat ke dalam kuali. Dan lebih jauh lagi, semua bahan obat ini adalah bahan sehari-hari yang sangat biasa. Api kualinya tidak rendah, tetapi juga tidak tinggi, dan bahkan tidak ada tanda sedikit pun dari pembentukan pil. Akan selalu ada tanda-tanda ketika pil aneh akan terbentuk. Ketika pil seperti itu berhasil disempurnakan, mereka sudah memiliki semacam kesadaran. Meskipun kesadaran ini sangat samar, tetapi ketika dikeluarkan dari kuali, secara aluriah ia mencoba terbang menjauh. Karena hal inilah maka perlu ada seni pengumpulan pil. Tampaknya sangat biasa. Zhuo Hongle adalah orang yang membuka mulutnya. Sejujurnya, dia sebenarnya agak kecewa. Awalnya dia percaya bahwa dia mungkin memiliki saingan lain baginya untuk bersaing di sekolah klan. Tetapi melihat apa yang terjadi, itu tampaknya menjadi kekecewaan. Di kompetisi hebat sekolah klan dia mungkin sudah menggunakan semua potensinya. Dan siapapun yang menggunakan teknik peledak untuk mencapai kekuatan tingkat dousi mungkin tidak mampu pulih hanya dalam waktu 1 bulan yang sangat singkat. Selama kompetisi hebat sekolah klan dia harus menciptakan pilapi ungu untuk sesaat meningkatkan kekuatannya mencapai sekuat dousi. Sekarang tampaknya dia menderita efek samping gara-gara itu. Melihat apinya, tampaknya masih berada di level bintang 9 douze dan belum meningkat sama sekali. Zhuo Hongle dengan antusias mendiskusikan analisisnya, dan murid-murid klan lainnya juga mengangguk setuju. Sekarang, semua orang telah mengetahui bahwa pilapi ungu memiliki efek menembus kemacetan. Bukankah itu akan menjadi pembangkangan surga jika pil yang luar biasa itu tidak memiliki efek samping yang keras? Haha, sepertinya Yao Chen benar-benar tidak mampu bersaing dengan kita. Siapa yang kalian pikir bisa masuk ke pertempuran menentukan 8 besar? Tentu saja, tidak termasuk Yao Feng, kakak kita. Tong, pastilah salah satu dari mereka ya. Saya juga tahu bahwa di antara garis keturunan utama ada juga Yao Chen. Aku pikir itu. Tiba-tiba, di area penyulingan, ledakan keras disertai dengan guncangan hebat. Bahkan dengan formasi yang memisahkan mereka, semua orang masih bisa merasakan getaran kuat tanah. Semburan asap putih pekat dengan cepat memenuhi seluruh area pemurnian. Ya ampun, seseorang menyebabkan ledakan kuali besar. Tidak ada masalah. Mengabaikan fakta bahwa semua orang terlihat tenang, tetapi sebenarnya setiap murid memiliki pakar klan yang berdiri untuk melindungi mereka, sehingga tidak ada hal buruk yang bisa terjadi. Sekarang aku memikirkannya, sudah waktunya untuk menyimpulkan. Pemurnian semula mengharuskan ada lingkungan yang damai dan tenang, tetapi sekarang setelah ada ledakan kuali besar yang mengejutkan mereka, setiap murid yang masih belum selesai mungkin benar-benar gagal. Penatua pertama. Bukankah kita harus menghapus formasi? Di panggung penatua, seorang bawahan membungkuk ke arah Yao Wanhuo. Yao Huang, dengan acuh tak acuh menjawab, karena ini sudah berakhir, turunkan saja. Iya nih, tunggu, masih ada seseorang yang memurnikan. Tiba-tiba, penatua pertama melambaikan lengan bajunya, menghentikannya. Hah, Yao Huang kaget, mengirimkan persepsinya melewati gas putih yang pekat. Dia merasakan fluktuasi aneh yang dilahirkan dalam asap putih. 2. Ledakan keras lainnya terdengar, namun suara-suara keras ini tampak berbeda dari suara-suara lainnya, membawa pesona yang indah, seolah mengikuti salah satu hukum tersembunyi dunia. Sekarang sudah selesai. Yao Wanhuo tertawa cerah, cukup senang dengan murid itu. Dia mengindikasikan untuk membatalkan formasi. Ketika formasi perlahan memudar, asap tebal di daerah penyulingan dengan cepat menyebar, dan beberapa sosok samar-samar bisa terlihat di dalam.
Hanya berkat para ahli klan yang mengambil tindakan untuk menekan kehancuran kuali besar yang meledak, mereka berhasil menyelamatkan semua murid daerah pemurnian. Beberapa murid sedang duduk di tanah, wajah mereka ketakutan dan bingung. Yao Chen juga duduk di tanah, tetapi perbedaannya adalah bahwa ekspresi Yao Chen tampak bahagia dan sedih, dan di tangannya dia memegang erat-erat botol pil giok. Jelas di saat yang sangat berbahaya tadi, dia telah berhasil menyelesaikan pemurnian dan berhasil mengumpulkan pil. Namun tidak ada yang berhasil melihat dengan jelas pil apa yang disulingnya. Ternyata, pada waktu yang paling kritis ada seseorang yang melakukan kesalahan saat memperbaiki dan menyebabkan ledakan besar. Tidak hanya asap tebal dari ledakan menghalangi pandangan orang-orang, bahkan jiwa penatua menerima dampak, sehingga mereka tidak dapat melihat dengan jelas. Yao Chen, ini pil obat penyulinganmu. Pada saat ini, ada secara alami seorang penjaga LAN yang ingin membawa pil itu ke atas panggung si penatua agar para tetua mengevaluasi siapa yang berhasil memasuki 8 besar. Baru sekarang Yao Chen sadar kembali. Mengambil napas dalam-dalam, dia menoleh ke penjaga LAN dan menjawab, "Ya, maaf atas ketidaknyamanan ini. Tidak perlu bersikap sopan." Penjaga LAN tersenyum ringan, mengambil botol giok dan menempatkan kartu nama Yao Chen di atasnya. Dia mengambil botol pil ke atas panggung penatua di bawah mata semua orang. Saat ini, semua alkemis yang paling sempurna dari klannya, termasuk kepala klan, semuanya hadir untuk evaluasi. Dan karena pil disempurnakan di tempat kejadian, evaluasi itu sepenuhnya tidak memihak. Untuk mempertahankan kekuatan garis keturunan utama, tidak dapat dihindari bahwa ada beberapa bias preferensi terhadap garis keturunan utama. Tetapi pada saat yang sama, setidaknya harus ada ketidakberpihakan. Klanyao telah diturunkan sejak zaman kuno, dan cabang-cabangnya serta daunnya banyak. Hanya keluarga cabang dengan Nyao sebagai nama keluarga mereka akan berjumlah lebih dari 100. Dan jika termasuk berbagai garis keturunan dan keluarga cabang lainnya maka jumlah mereka tidak bisa dihitung. Dan ada lebih banyak klan dan keluarga yang memiliki semua jenis hubungan, mertua, dan lain-lain yang akhirnya mengikuti klannya. Hanya semua gabungan ini adalah klannya yang asli, dan jika mereka tidak ingin kekacauan terjadi maka tidak mungkin ada ketidakadilan. Persaingan kedokteran seperti ini, dan tentu saja monumen klan juga memiliki ketidakberpihakan ini. Tentu saja, garis keturunan utama masih memiliki kelebihan mereka bahkan dengan ketidakberpihakan ini. Hanya melihat Yao Feng yang bisa mengeluarkan Blade Jade Essence Metal Stone yang merupakan bahan obat kelas 7. Bagaimana mungkin keluarga cabang memiliki kemampuan seperti ini? Jadi tentu saja itu tidak adil, tetapi itu masih sesuatu yang bisa diterima semua orang dengan persetujuan diam-diam. Tetapi, ketika datang untuk mengevaluasi pilada jaminan mutlak keadilan, dari kepala klan sampai tetua sekolah klan, masing-masing memiliki suara mereka sendiri dalam penghakiman. Dan hanya seperti inilah kompetisi. Kedokteran akhirnya menjadi kompetisi suci di dalam hati semua orang di klannya, karena bahkan kepala klan mengambil bagian di dalamnya. Evaluasi pil berlangsung sangat cepat. Bagaimanapun, semua pil ini berada di tingkat keempat dan di bawahnya. Betapapun berbakatnya para murid, mereka masih menjadi bagian dari generasi yang lebih muda. Pada saat ini, kecuali untuk tahap penatua, seluruh arena benar-benar sunyi. Ini adalah momen sakral. Di panggung yang lebih tua adalah kepala klan, tetua klan, dan beberapa anggota senior klan yang sedang mendiskusikan dan bertukar pendapat mereka. Itu sudah mendekati akhir evaluasi, dan nama-nama akhir akan dipilih. Yao Chen dengan tenang menunggu. Waktu tidak pernah mendengarkan penderitaan orang lain. Tiba-tiba, semua tetua berhenti dan kepala klannya dan menghadap kerumunan. Dengan tenang naik ke udara tanpa fluktuasi. Hati Yao Chen menegang. Akhirnya saatnya untuk hasilnya. Sejujurnya, Yao Chen tidak memiliki kepercayaan diri. Dia sudah menggunakan semua usahanya dan melakukan yang terbaik. Tetapi lawan-lawannya sangat tangguh dan tidak perlu meragukan kekuatan mereka. Terutama api 9 angin misterius Yao Feng. Itu hampir membuatnya menyerah. Dan meskipun ia telah pulih darinya, pengaruhnya masih ada di sana. Kakak Chen, bagaimana situasinya? Baru saja dengan ledakan kuali besar aku hampir takut mati, si gemuk Luosu berjalan dari samping. Saya baik-baik saja. Yao Chen menggelengkan kepalanya. Ledakan kuali besar itu tidak berdampak besar padanya. Haha, saudara Chen, jangan gugup. Nanti aku akan mentraktirmu makan di luar.
Mendengar Yao Chen mengatakan dia baik-baik saja, Luo Su akhirnya santai. Dia berpikir bahwa pil Yao Chen mungkin hanya akan menjadi biasa dan akan sangat kurang dibandingkan dengan pemenangnya. Karena itu ia menampar dadanya dan mencoba menghiburnya. Yao Chen tertawa. Hatinya tersentuh, tetapi dia masih tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, penatua Yawan Huo sudah berdiri, mengatakan, pendahuluan kompetisi kedokteran untuk pertempuran yang menentukan telah berakhir. Sekarang kita akan mendeklarasikan daftar untuk pertempuran yang menentukan. Tempat pertama, Yao Feng, alkemis tingkat keempat. Tempat kedua, Yao Tong, alkemis tingkat keempat. Tempat ketiga, Cheng Lou, alkemis tingkat ketiga. Gelar alkemis resmi mereka diberikan setelah nama mereka. Dibandingkan dengan gelar asosiasi alkemis luar, itu tidak sama. Tapi itu juga merupakan simbol kehormatan dan kekuatan orang itu di dalam klannya. Tidak sembarang orang bisa mendapatkan gelar seperti ini. Dan itu juga sangat jelas bahwa dibandingkan dengan alkemis tingkat ketiga, di dunia luar, anggota klan yang dia nugerahkan dengan gelar alkemis tingkat ketiga lebih kuat dan tidak hanya dengan selisih yang kecil. Tempat ke-8, Yao Chen. Yawan Huo membaca di sini ketika matanya tertuju pada Yao Chen. Sebelum melanjutkan, 8 nama teratas sekarang ditetapkan, dan pada malam hari nama-nama mereka akan dipublikasikan. Adapun 8 besar, 3 hari kemudian Anda harus berkumpul lagi untuk bersaing. Anda harus menyelesaikan persiapan saat itu. Setelah mengatakan ini, Yawan Huo menggulung-gulungan di tangannya dan berbalik untuk duduk dia. Pada titik ini, semua tugasnya telah selesai dan tugas-tugas berikut yang harus diselesaikan dikelola oleh beberapa penatua senior. Tua senior klan semua harta langka, dan klan tidak bisa membiarkan mereka melakukan apa-apa. Selain itu, sudah waktunya bagi mereka untuk mendapatkan murid untuk meneruskan warisan mereka. Mampu memilih dari murid-murid berbakat yang tidak berhasil masuk ke 8 besar sangat baik bagi mereka. Di luar panggung, para penonton bergemuruh. Berita tentang pilapi ungu sebenarnya bukan berita yang sangat besar dan banyak anggota klan tidak mengetahuinya. Sekarang mereka semua bertanya-tanya siapa sebenarnya tempat ke-8 Yao Chen ini dan apa asal-usulnya. Mereka bahkan belum pernah mendengar sedikit pun tentang dia, keluarga apa yang diam-diam mengolah kartu truf seperti itu. Yao Feng samar-samar tersenyum. Dia melihat ke arah Yao Yun. Sepertinya ini semakin menarik. Ekspresi Yao Yun pucat pasi. Pembuluh darah di tangannya menonjol keluar dan kebenciannya tidak bisa disembunyikan. Pada spektrum lain, ketika Luo Su yang gemuk mendengar nama Yao Chen, kakinya hampir terlepas dari bawahnya dan dia hampir jatuh. Dia tidak punya cara untuk mempercayai telinganya sendiri apa, Yao Chen, masuk 8 besar. Ini bukan kesalahan kan? Atau apakah saya salah dengar? Saudara Chen, bukannya saya mencoba menghina Anda, tetapi melihat keadaan Anda sebelumnya, rasanya tidak seperti seseorang yang memiliki kekuatan untuk lulus. Sebenarnya itu membuatku sedikit takut padamu. Takut, pantatku. Yao Chen menggelengkan kepalanya, namun menjadi takut adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Sampai pada titik terakhir di mana dia akhirnya selesai memurnikan seberapa banyak masalah yang dia alami. Selain hanya kesulitan normal, ada juga ledakan kuali besar yang mengeluarkan getaran besar dan kekuatan yang kuat. Meskipun ahli klan yang bertugas melindungi mereka muncul, situasi seperti itu seperti seseorang menjerit dengan tajam dan melolong padamu saat kau sedang bermimpi bagus. Namun, meskipun agak sulit, dia masih berhasil menyelesaikannya. Selain itu, ia juga masuk ke 8 besar. Tepat pada saat ini, Luo Su tiba-tiba bertepuk tangan, dan dengan suara bingung dia berkata, "Tunggu sebentar, ada sesuatu yang tidak beres. Kenapa mereka tidak memanggil gelar tingkat alkemis Anda setelah nama Anda?" Yao Chen mengerutkan kening. Dia juga tidak mengerti. 7 nama pertama, semuanya diberikan setidaknya gelar alkemis tingkat 2. Dan gelar seperti itu tidak sia-sia, setiap bulan mereka bisa memasuki kas klan untuk menarik beberapa sumber pelatihan dan mereka bahkan bisa membeli bahan obat tingkat 3 untuk disuling dengan pinjaman. Tetapi, karena suatu alasan dia tidak menerima gelar. Mungkinkah pil terakhirnya bermasalah? Jika tidak ada masalah, mengapa mereka lalai memberinya gelar alkemis tingkat kedua? Tapi bagaimana dia bisa masuk ke 8 besar? Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya,
dia tidak bisa menemukannya. Namun Yao Chen adalah seseorang dengan temperamen yang sangat terkendali dan dalam waktu singkat dia berhenti memikirkan masalah ini. Bukannya mengatakan kepada Luo Su, "Ayo pergi." "Kemana?" jawab Luo Su, berkepala kacau. "Jelas untuk pergi makan. Anda baru saja setuju untuk mentraktirku tadi. Anda baru saja mendapat tempat ke-8. Bagaimana mungkin aku yang mentraktirmu?" Ketika pria membuat perjanjian, mereka harus menaatinya. "Kamu yang traktir Cih, akulah yang gemuk dan aku menjadi gemuk dengan memakan kata-kataku sendiri. Jadi aku masih laki-laki. Kamu yang traktir."